Sebab itu kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, itu bukan faktor kelalaian, tapi karena Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan menunggu manusia diselamatkan. Roma 8 mengatakan siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Semoga kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Siapa yang mimpin saudara? Hawa nafsu? Anda bukan anak Tuhan berarti. Kita ini di luar harus jadi terang. Jadi apa? Tapi di dalam kita jadi teladan. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa selalu dihalangi oleh setan. Karena setan tidak ingin manusia diselamatkan. Kita ini di luar harus jadi terang. Jadi apa? Tapi di dalam kita jadi teladan. Ya. Di dalam udah nggak perlu jadi terang karena sudah terang. Terang itu butuhnya di luar kan? Kita jadi terang, tapi di gereja kita jadi teladan. Ya. Saudara, saya ingin jemaat GLJS benar-benar yakin Yesus itu Tuhan. Amin. Masih ingat peristiwa di Danau Tiberias, Markus 4? Tiba-tiba badai mengamuk. Ya, saya pikir kenapa sih kok badai ini tiba-tiba begitu besar gelombang? Ya, saya temukan bahwa dalangnya adalah setan. Ini bukan faktor alam, bukan karena ada tsunami ya, atau gejala-gejala badai dan sebagainya, ya. Tapi ini dalangnya siapa? Iblis. Iblis ingin menenggelamkan Yesus dan murid-muridnya. Iblis mau berkata begini, kali ini Yesus, kon tak cemplung no laut, mati kamu, tenggelam di situ dengan murid-muridmu. Mengapa? Karena Yesus dalam perjalanan menuju ke Gadara untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan. Namanya siapa? Setannya Legion. Ya. Sebab itu setiap pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa selalu dihalangi oleh setan. Karena setan tidak ingin manusia diselamatkan. Saudara, kok gereja aja dihalangi setan enggak? Ban kembos, mogok, macet, parkir susah, ada yang langsung pulang aja dah, ya, dan sebagainya. Tahu-tahu dapat tamu, tahu-tahu sakit, kumat, gigi cekot-cekot, ya, kepala geliyeng, selalu dihalangi oleh setan. Tapi saya tahu, saudara kalau ada di sini, saudara sudah menang atas halangan itu. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan ingin kita semua, Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Tuhan gak mau kok satu pun binasa. Sebenarnya Tuhan ciptakan neraka bukan untuk manusia. Neraka itu untuk siapa? Iblis. Tapi manusia memilih jalan ke neraka. Ya. Sebab itu kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, itu bukan faktor kelalaian, tapi karena Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan menunggu manusia diselamatkan. Katakan yes. Itulah sebabnya, ayo saudara, 2 Petrus pasal 3, nanti Pak Daud sebagai orang yang ahli ya dalam ilmu persetanan, karena dulu memang bolone setan Pak Daud ini. Yo, kelenak-kelenik udah jago beliau ini, ya. Tapi satu hal kita harus sadar, Tuhan ingin semua diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 8 di atasnya berkata, kamu harus, satu hal ini kamu gak boleh lupa. Orang Kristen suka lupa ini. Situ dikatakan kamu gak boleh lupa. Apa itu? 1 hari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Banyak orang Kristen gak ngerti kok ayat ini. Ya, lupa dan gak ngerti. Coba baca 2 Petrus 3 ya, ayat 8 dan 9. Kita baca ayat yang ke-9 dulu ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama
2 Petrus 3 ayat 9. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, ini bukan kelalaian. Pasal kelalaian ada. Pasal berapa? 359. Ya, saudara-saudaraku, pasal kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Dan jadi Tuhan ingin semua diselamatkan. 1000 tahun sama dengan berapa? 1? Loh, cek cepet deh. Loh, tahun ini bisa mentek gitu. Hari-hari begitu cepat, begitu singkat, terasa lebih Berarti apa artinya? Kedatangan Tuhan bisa diperpanjang, kedatangan Tuhan juga bisa diperpendek. Kedatangan Tuhan bisa diperlama, tapi juga bisa dipercepat. Tergantung siapa? Tergantung siapa? Kita. Kita ini yang mempercepat atau memperpanjang. Dikatakan dengan kita memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, kita mempercepat, mempersingkat kedatangan Tuhan. Saudara, saya ingin ya, kita nggak boleh lupa ini. Orang Kristen suka lupa ini. Ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000. Saya ingat Yehezkiel 47. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Air yang keluar dari bait suci. Ya, diukur 1000 semoga dari bait suci GSCS keluar air. Dari air bait suci akan jadi laut. Kok nggak ada amin? Masih ingat nggak? Yehezkiel 47. Yehezkiel disuruh Tuhan mengukur air yang keluar dari bait suci. Semoga dari bait suci GSCS keluar air. Orang di luar merasakan ada air dari GSCS ini. Amen, amen. Air berkat, air mujizat, air kesembuhan. Amen. Gereja ini akan penuh sesak, saudara. Amen, amen. Amin. Orang akan berbondong-bondong datang di sini karena dari sini keluar air. Amen. Air pertama diukur 1000 hasta sampai di pergelangan kaki. Saya tulis sampai di mana? Apa? Ini menggambarkan orang Kristen yang mulai berjalan dalam pimpinan roh. Kaki itu untuk Roma 8 mengatakan siapa yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah. Semoga kita semua dipimpin oleh roh Allah. Siapa kita sebenarnya? Anak siapa kita ini? Tergantung siapa yang mimpin kita. Saudara anak Tuhan? Saudara anak Allah? Siapa yang mimpin saudara? Hawa nafsu? Anda bukan anak Tuhan berarti. Ya. Namanya anak Tuhan itu tergantung dari sopo sing mimpin kamu ini. Sing mimpin kalian ini siapa? Yang mimpin saya dan saudara ini siapa? Yang kedua, air ini diukur 1000 hasta sampai di lutut. Wih, cepat ya. Cepat. Naiknya cepat. Lutut. Ini orang Kristen yang punya kehidupan, suka berdoa. Mengandalkan doa. Yakobus mengatakan kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Naik lagi 1000 hasta. Sampai di mana airnya? Di pinggang. Nanti kita baca itu. Di pinggang. Ini orang Kristen yang udah siap perang. Siap apa? Perang. Berikat pinggangkan kebenaran. Ketika level kekristenan kita sampai di pinggang, kita akan ketemu setan, musuh kita. Ya, semoga level kita udah sampai pinggang. Siap, tidak takut dengan setan. Kita lawan setan.